masker semua? Sudah jaga jarak? Ya, karena kita di masa pandemi COVID-19, jadi dalam pembelajaran kali ini pun kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan juga dengan menjaga jarak. Oke? Nah, jadi semuanya sudah oke? Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran bimbingan klasikal. Jadi hari ini kita akan membuat ataupun ibu akan memberikan pelajaran tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Jadi sebelum kita memulai motivasi belajarnya, kira-kira di sini ada yang ngantuk kan? Yang di belakang ngantuk? Enggak ngantuk? Ada yang ngantuk? Jadi untuk semangat terlebih dahulu kita akan memberikan, ibu akan memberikan ice breaking. Sekarang silahkan boleh tebak-tebak gambar. Kira-kira siapa yang dapat dengan tebak-tebakan gambar ini? Tunjuk tangan. Oke? Oke. Kita lihat nanti kira-kira dia konsentrasi atau tidak ya. Kalau dia tidak bisa menjawabnya, kemungkinan besar dia sedang mengantuk atau dia tidak konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Ibu akan menampilkan gambar ini. Silahkan kira-kira ditebak. Nah, oke, ini dia ada ice breaking, tebak gambar. Kira-kira dapat nggak ya? Kalau dia tidak konsentrasi nanti berarti dia tidak dapat menebak gambar yang akan ibu berikan. Coba perhatikan. Ayo tebak, gambar apa ini? Siapa yang bisa? Ayo. Tunjuk tangan. Gajah, Bu. Mana di situ gambar gajahnya? Mana di situ gambar gajah? Yang warna ungu. Yang warna ungu kan ada pas. Oke, jawabannya adalah benar. Bahwasannya dia itu adalah gajah. Oke, selanjutnya ada satu lagi. Silahkan, kira-kira tebak ini gambar apa dan apa bacaannya? Ayo, ada yang dapat? Ada yang bisa? Ayo tebak, gambar apa ini? Apa itu? Gambar lebah. Lebah? Yang lain ada lagi? Kira-kira apa ya? Ayo kita lihat. Kira-kira apa dia? Dia adalah hari atau harimau. Nah, ayo tebak. Ini gambar yang kedua. Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira ini gambar apa? Ayo, angkat tangan. Oke, Saidah, kira-kira apa ini? Gambar harimau, Ibu. Gambar harimau. Yang lain ada yang mau menjawab? Ada? Nah, sepertinya si Saidah ini yang paling konsentrasi pada hari ini. Mari kita lihat kira-kira jawabannya benar apa enggak ya? Nah, jawabannya adalah harimau. Ini dia. Benar, tepuk tangan dulu untuk si Saidah. Oke, sepertinya sudah semangat ya. Selanjutnya, sebelum kita memulainya, Ibu akan memperlihatkan dulu, menontonkan video kepada anak-anak semuanya ya. Ini adalah tentang motivasi belajar. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik video tersebut. Oke, video ini akan Ibu perlihatkan. Kira-kira siap untuk menonton video ini? Siap. Siap. Oke, kita mulai. Moza, cepat berangkat, nanti terlambat. Iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Iya Pak. Chris, kalau nanti yang belajar kelompok gimana? Wah, ide bagus tuh ya.
Besok kan ada ulangan. Oke. Nanti aku ajak Bunda juga. Siap, Teh. Bunda, ayo ikut belajar kontak. Main balik aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Loh, kok sendirian? Moza mana? Katanya lagi sibuk. Terus Moza, alasan terus bilang aja nolak. Udahlah, yuk kita belajar. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bun. Kuno mana, Bang? Nah, baca komik aja deh. Bun, kok susah banget sih? Please, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus belajar aja nggak mau? Dari kita dong, Pring. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah, nggak sia-sia belajar ya. Iya, Pring. Gimana, Kak? Nilaimu bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya, Kak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Mak? Kamu sering tidur di kelas dan nilainya juga jelek? Iya, Bun. Maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat, Mak. Jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya, Bun. Moza nggak malas-malasan lagi. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Wah, aku masih 10 besar. Oke, kita sudah melihat ataupun menyaksikan video. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Atau ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang video yang baru saja kita saksikan? Saya ingin menyimpulkan video tersebut. Nah, silakan, Nurulillah. Kira-kira apa itu? Setelah menonton video tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang malas belajar akan mendapatkan nilai yang jelek. Maka dari situ kita akan belajar dengan sebaik mungkin supaya mendapatkan nilai yang sempurna. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Usaidah. Dari video tersebut, saya menyimpulkan bahwa jika kita ingin pandai, kita tidak boleh malas belajar. Karena malas belajar adalah tangkal dari kebodohan. Nah, bagus sekali Nur Saidah Lase. Bahwasanya kita harus rajin belajar dan mempunyai motivasi belajar. Sekarang Ibu tanya dulu sama si Silvi. Silvi, pernah nggak tidak membuat PR di sekolah? Pernah. Itu karena apa? Malas belajar dan kurang motivasi. Dia lebih suka bermain. Jadi untuk lebih lanjut dari video motivasi ini, Ibu akan melanjutkan lagi dengan memberikan slide PowerPoint, oke? Jadi silakan didengarkan. Ibu akan memberikan tentang materi motivasi belajar. Mari kita
mulai. Motivasi belajar. Nah, kali ini kita melakukan bimbingan klasikal. Topiknya motivasi belajar. Tujuannya kita mempelajari ini apa kira-kira? Yaitu siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan khususnya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian motivasi belajar. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat 3 tips untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar itu adalah suatu penggerak yang timbul dari kekuatan mental diri peserta didik maupun dari penciptaan kondisi belajar sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan belajar itu sendiri. Jadi, itulah yang dinamakan dengan motivasi belajar. Nah, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu? Jadi ada orang yang tidak memiliki motivasi belajar. Ada orang yang memiliki kuat, yaitu motivasi belajarnya. Dia rajin ke sekolah. Kira-kira apa itu yang mempengaruhi dia ya? Apa itu? Lihat. Mari kita lihat. Yang pertama, cita-cita ataupun aspirasi jiwa. Bahwasanya motivasi belajar tampak pada keinginan anak yang sejak dibarengi kemampuan dan kecakapan mencapainya. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani, rohani, dan mempengaruhi motivasi belajar. Di sini kondisi siswa ini kalau dia sakit, kira-kira kalau lagi sakit malas atau rajin belajar? Malas. Jadi kondisi itu bisa mempengaruhi faktor-faktor motivasi belajar. Yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berubah keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, teman sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya itu lingkungan. Misalnya kalau orang tuanya yang tidak pernah menyuruh dia untuk belajar, kira-kira anak itu rajin belajar enggak? Kalau kira-kira dia di tempatnya itu tidak ada yang sekolah, semuanya putus sekolah, kira-kira anak itu mau lanjut sekolah lagi atau seperti lingkungannya yang putus sekolah? Seperti lingkungannya. Jadi kondisi lingkungan itu mempengaruhi siswa, mempengaruhi faktor pelajar siswa. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, yaitu siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Seperti di kelas ini, kira-kira kalau kita berteman dengan kawan kita yang malas belajar, kita jadi malas apa jadi rajin? Malas. Jadi malas. Teman sebaya juga mempengaruhi. Terus ada lagi satu lagi, kalau di dalam kelas kita tidak tahu apa-apa tentang belajar, kira-kira kita makin malas atau makin rajin belajarnya? Makin malas. Jadi itu juga adalah unsur dari pikiran, ingatan. Yang selanjutnya yaitu upaya guru dalam mengelola kelas. Kira-kira di sini ada tidak yang rajin dalam mata pelajaran matematika? Siapa yang rajin matematika? Cuci tangan. Oh, ada yang rajin matematika. Ada yang rajin olahraga. Siapa yang rajin olahraga? Lebih banyak olahraga kan? Kira-kira apa itu yang mempengaruhinya? Yaitu upaya guru dalam mengelola kelas. Itu kira-kira karena guru olahraganya lebih enak daripada guru matematika. Betul nggak? Betul. Jadi itu termasuk faktor yang mempengaruhi motivasi siswa. Oke, selanjutnya tips meningkatkan motivasi belajar. Kalau seandainya sudah malas belajar, kira-kira apa ya tipsnya biar kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita? Coba yang pertama yaitu sesuaikan dengan metode yang kamu senangi.
Jenis pembelajaran yang disukai orang beragam jenisnya. Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada yang lebih suka mendengar. Jadi ada yang suka kalau gurunya ini menerangkan. Jadi guru yang menerangkan dia suka mendengarkan. Tapi ada juga kawan yang lain tidak suka kan? Dia lebih suka kalau ditampilkan video tentang pembelajaran. Nah, dia semangat kalau melihatnya. Nah, jadi kira-kira yang di sini ini ya, coba dipikir-pikir kira-kira metode belajar yang kamu senangi yang seperti apa. Jadi kalau lagi malas belajar, misalnya lagi malas belajar matematika karena tidak mengerti membaca buku, nah, coba lihat di YouTube ya kan, tentang belajar matematika, video di YouTube tentang belajar matematika. Nah, jadi silahkan, kita harus mengetahui metode yang kita senangi. Yang ketiga yaitu yang kedua yaitu pasang target pada diri sendiri. Selalu mengingat target apa yang akan kamu raih. Kalau di semester pertama itu ranking terakhir, kira-kira di semester berikutnya masih mau ranking terakhir tidak? Tidak. Mau di ranking berapa? Satu. Ranking pertama langsung. Oke, pasang target. Agar motivasi belajarnya semakin baik. Yang ketiga, bergabung di tim belajar online. Karena cuma di sekolah, jadi di sekolah itu tidak mengerti tentang pelajaran atau sudah mengerti tapi masih kurang jelas, silahkan bergabung di media sosial melalui tim belajar online atau kamu bisa menanyakan teman-teman di luar kelas tentang informasi belajar. Selanjutnya yaitu gabungkan metode belajar. Agar tidak jenuh dan bosan, kamu bisa menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang ada. Yaitu tadi, kalau kamu sudah bosan membaca, maka gabungkanlah dengan melihat video. Boleh seperti itu. Yang selanjutnya yaitu atur jam belajar. Yang diatur jam belajar, jangan yang diatur jam bermain. Jadi jam belajarnya diatur, dari jam segini sampai jam segini harus belajar, tidak boleh main-main. Oke, selanjutnya berikan penghargaan kecil pada diri sendiri. Penghargaan itu bisa kamu berikan saat dirimu sudah bisa meraih target yang ditentukan. Seperti tadi, yang nomor terakhir jadi nomor 1, kira-kira kalau sudah tercapai, berikan penghargaan kepada diri sendiri, yaitu dengan kira-kira dengan cara apa biasanya memberikan penghargaan kepada diri sendiri? Dengan cara apa biasanya? Ya, boleh dengan pergi main-main dulu, jalan-jalan. Apa yang disukai silahkan dikerjakan. Yang selanjutnya itu istirahatlah sejenak agar otak kembali fresh. Maka istirahatlah yang cukup juga merupakan sebuah ide yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi walaupun kita mau kejar target nomor 1, bukan berarti kita harus belajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Akhirnya otaknya tidak fresh, jadi stres. Tapi istirahatlah sejenak. Kalau sudah capek belajar, maka istirahatlah sejenak agar fresh kembali. Dan setelah fresh baru belajar kembali. Yang selanjutnya itu jika di gangguan kecil, cobalah untuk konsentrasi lebih dalam lagi. Pusatkan pikiran dan jauhkan diri dari gangguan. Misalnya, sudah mempunyai target belajar dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tiba-tiba ada gangguan kecil. Gangguan kecil apa? Datang settingan dari kawan. Ayo kita main. Itu termasuk gangguan untuk belajar. Hindari gangguan-gangguan seperti itu. Yang selanjutnya itu jangan malu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada orang terdekat, orang tua, saudara, ataupun pada guru. Bisa, kalau tidak mengerti dengan soal yang diberikan guru, langsung chatting gurunya. Bu, saya tidak mengerti di bagian ini. Atau tanya kawan-kawan, sudah siap PR ini? Saya tidak bisa mengerti di bagian ini. Nah, silahkan. Jangan malu bertanya. Dan selanjutnya berteman dengan orang yang senang belajar. Lingkungan akan membawa dampak pada diri sendiri. Kamu bisa belajar bersama. Pilihlah kawan yang rajin belajar. Kalau ingin motivasinya atau motivasi belajarnya tinggi, pilihlah teman yang
belajar. Jangan pilih teman yang rajin bermain atau yang rajin keluyuran. Nanti kalau yang rajin keluyuran berarti nanti larinya rajin keluyuran, bukan rajin belajar. Oke, jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat, terima kasih. Oke, sudah kita saksikan, sudah Ibu paparkan materi tentang motivasi belajar. Oke, jadi materi layanannya sudah selesai Ibu paparkan. Kira-kira untuk selanjutnya ini akan ada kegiatan kita yaitu curah pendapat ataupun tanya jawab. Kira-kira ada yang memberikan pendapatnya tentang materi yang sudah Ibu paparkan? Ayo Saidah, kira-kira kalau dalam tips motivasi belajar kamu, kira-kira apa tips belajar kalau kamu lagi malas? Salah satu tips saya untuk meningkatkan motivasi belajar saya, Bu, adalah salah satunya menyesuaikan dengan metode yang saya senangi. Oh, menyesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Kira-kira Nur Saidah Lase, metode apa yang kamu senangi? Matematika. Dalam seperti apa? Menonton video, membaca, atau seperti apa? Mendengarkan. Oh, mendengarkan. Oke, terima kasih untuk Nur Saidah Lase. Selanjutnya, siapa lagi yang mempunyai tips belajar kalau lagi malas? Ayo, siapa lagi? Angkat tangan. Oke, Lina. Kalau tips dari saya memang belajar seperti biasa, cuman saya bisa membagi waktu untuk belajar. Seperti selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat isya sebelum tidur. Oh, jadi si Leni Erlina Sari, tips belajar yang dia sukai itu dia belajar seperti biasa, cuman yang diatur adalah waktu belajarnya. Oh, dia lebih suka belajar setelah subuh dan selesai isya. Yang selanjutnya kira-kira siapa lagi yang punya tips belajar kalau lagi malas? Oke, Aisyah, kira-kira apa tips belajarnya Aisyah? Memberi penghargaan kecil pada diri sendiri, seperti selesai ujian dapat nilai yang bagus, lalu pergi jalan-jalan bersama teman, menghilangkan stres. Oke, bagus. Berarti si Aisyah kalau dia itu sudah mendapat penghargaan, dia setelah dia itu bagaimana tadi Aisyah? Setelah mendapat nilai yang bagus, dia memberikan penghargaan. Oh iya, dia memberikan penghargaan kecil pada diri sendiri, yaitu dengan jalan-jalan. Oke, kira-kira ada lagi yang berpendapat? Tidak ada lagi? Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan kelompok. Silakan bagi kelompok 1 orang, satu kelompok 4 orang. Kira-kira bagaimana pembagian kelompok? Nah, ini dia ya pembagian kelompoknya. Ibu lihat dulu ke depan anak-anak. Ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja siswa. Silahkan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih selama 5 menit. Setelah 5 menit nanti LKPD-nya Ibu kumpul kembali, oke? Oke, Bu. Oke, silakan. Ini untuk kelompok 1 belakang 2. Ibu kasih 2 dulu untuk kelompok ya. Satu orang, silakan. Untuk kelompok ini kan bagikan satu orang. Dapat semua? Silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu 5 menit. Nah, silakan didiskusikan di dalam kelompoknya.
sudah selesai lembar kerjanya? Sudah siap dikerjakan? Boleh, satu kelompok satu orang silakan dikumpul dan diantar ke depannya. Oke, setiap kelompok sudah mengumpulkan lembar kerja beserta didiknya. Nah, oke, KPD-nya tadi sudah Ibu ambil lagi. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya, yaitu menyimpulkan dari mulai menonton video, slide PowerPoint dan keterangan-keterangan yang Ibu berikan, penjelasan tentang materi. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran bimbingan klasikal kita pada hari ini? Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan Nurhadillah. Dari layanan klasikal ini dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu cita-cita atau aspirasi jiwa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam mengelola kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nurhadillah. Didapatkan oleh Nurhadillah. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan tentang motivasi belajar, saya dapat menyimpulkan bahwa adanya beberapa tips untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 1. Menyesuaikan dengan materi yang disenangi. 2. Memasang target pada diri sendiri. 3. Bergabung di tim belajar online. 4. Menggabungkan metode pembelajaran. 5. Mengatur jam belajar. 6. Memberi penghargaan kecil pada diri sendiri. 7. Istirahat sejenak. 8. Menghindari gangguan kecil. 9. Jangan malu bertanya. 10. Berteman dengan orang yang senang belajar. Oke, terima kasih Nur Saidah Lase yang sudah menyimpulkan materi kita. Kita berikan dulu aplaus untuk kita. Nah, ini dia kesimpulan kita pada pembelajaran bimbingan klasikal pada hari ini. Dan selanjutnya Ibu ingin bertanya, kita refleksi dulu. Kira-kira apakah manfaat dan makna yang kamu dapatkan setelah kita belajar bimbingan klasikal dengan topik motivasi belajar? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang ingin memberikan manfaat? Oke, silakan Silvi. Setelah mendengar penjelasan pembelajaran ini, saya mengetahui tips motivasi belajar ini. Oke, setelah belajar ini katanya dia sudah mengetahui tips-tips belajar. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Aisyah, silakan. Setelah belajar motivasi belajar saya meningkat, jadi saya rasa belajar motivasi belajar ini sangat bermanfaat. Oke, setelah belajar ini dia katanya semakin mempunyai meningkat motivasi belajarnya. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Maimunah. Untuk meningkatkan motivasi belajar saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada anak-anak kami. Silahkan nanti diisi. Nah, diisi nanti. Di sini ada lembar evaluasi proses. Kira-kira bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan bimbingan klasikal pada hari ini? Silakan di sini nanti ada sangat semangat, kurang semangat, tidak semangat. Kira-kira nanti checklist ya, mana yang kamu rasakan, oke? Oke. Saya bagikan. Oke, aku bagi ya satu-satu. Ya, bagi ke belakang. Oke, silakan bagikan ke belakang. Sudah?
ini ya. Baik, Bu. Nah, silakan. Tunggu 3 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah siap tempat evaluasinya? Sudah. Oke, silakan dikumpul ke depan. Satu orang satu baris ya yang mengumpulkannya. Oke, karena kita sudah sampai di lembar evaluasi, berarti kegiatan untuk bimbingan klasikal kita pada hari ini sampai di sini dulu. Nah, dan untuk kelanjutannya, untuk minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda. Kira-kira penasaran nggak ya? Apa materinya ke depan? Penasaran? Penasaran kan? Oke, untuk minggu depan Ibu kasih bocoran bahwasannya kita akan membahas tentang materi pernikahan dini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya untuk materi kita kali ini. Terima kasih buat partisipasi anak-anak Ibu semua yang sudah belajar yang sudah melaksanakan bimbingan klasikal dengan baik dan benar. Nah, cukup sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.